Ribuan jemaah memadati masjid pada malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Antusias mengikuti sholat tarawih kilat yang menjadi tradisi pondok pesantren Mambaul Hikam. Sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat berlangsung dengan tempo yang cepat dengan durasi sekitar 13 menit. Tepat pertama kelajuan cahaya. Orang yang semayang laju macam Konoha ni tidak sah, tidak dikira semayang dan mereka melakukan dosa di hadapan Allah. Buat umat Islam di Indonesia, kalian tak malu ke sampai ditegur oleh Ustadz Malaysia ataupun disindir oleh Ustadz Malaysia? Solat tarawih kalian itu secepat kilat katanya, geng. Ya Allah ya Rabbi, kalau ikinya malu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Wah, ini tarawih pertama udah rame banget nih, geng, di Indonesia. Tentang tarawih pertama ustadznya yang live, tarawih orang Indonesia yang karena tarawih itu sampai berantri-antri karena dibagi uang, dan juga tarawih tercepat di muka bumi, geng. Sampailah disindir ataupun dikomentari oleh ustadz daripada Malaysia, geng. Waduh, sampai video ini nyebar ke negara jiran Malaysia nih, geng. Gimana tanggapan kalian para subscriber Ikinya di Malaysia? Ikinya sampai ingin ketawa lagi ya, gengnya, karena ini terulang lagi di tahun ini. Itu hari geng, di Indonesia malam terawih ataupun hari terawih, nah pokoknya ya, geng, lomba. Ada beberapa pesantren yang lomba yang paling cepat, yang paling kilat, yang paling pokoknya the best lah. Sekarang ada lagi nih, geng, gebrakan baru daripada warga-warga Konoha. Waduh, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dapat topi. من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. Yang lihat 6.000. الذي هو أدنى بالذي هو خير. Kalau ini nggak cepat, geng, namun dia left. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله komentarnya sedih. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا Tarawih malam pertama rasa bihun. Aduh ya Allah ya Rabbi. Wih. Astagfirullahaladzim, mana bapaknya nih? Ada-ada aja tinggallah keluarga Indonesia ya. Ini anaknya ini, apakah diajarin kayak gitu ya? Oh, malah kayak gini saat tarawih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Nasib baik mbaknya pakai baju tertutup, pakai baju ini kayak gini ya. Ribuan jemaah memadati masjid pada malam pertama Ramadan 1447 Hijriah, Rabu 18 Februari 2026. Mereka menerima zakat mal sebesar Rp300.000 per orang yang dibagikan oleh politisi senior MH Said Abdullah. Sampai ngantri ke belakang Sejak waktu asar, warga sudah berdatangan untuk bersiap mengikuti sholat tarawih sekaligus mengantri pembagian zakat. Ini mah bukan ibadah masjid hasilnya. terpantau dipenuhi jemaah. Tak hanya ruang utama dan halaman, kerumunan bahkan meluber hingga ke jalan raya. Zakat dibagikan dalam amplop putih polos tanpa atribut. Aparat kepolisian turut berjaga untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, menjadikan malam pertama Ramadan di Sumeneb terasa semarak dan penuh kebersamaan. Yang gue terawih dapat zakat mal Rp 300.000. Langsung full ke tengah jalan. Inilah ini bukan ibadah namanya, jadi cari uang. Punya nilai religius yang sangat luar biasa. Ya, 300.000 di mata orang Indonesia banyak, guys. Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ribuan jemaah dari wilayah Blitar, Kediri hingga Tulung Agung memadati area masjid di Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada Kamis malam. Mereka antusias mengikuti sholat tarawih kilat yang menjadi tradisi Pondok Pesantren Sholat tarawih kilat nggak tuh? Sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat berlangsung dengan tempo yang cepat dengan durasi sekitar 13 menit. Tradisi turun-temurun ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah yang ingin merasakan pengalaman tarawih yang berbeda. Gimana tahiyatulnya? Meski demikian, pelaksanaan tarawih tetap memenuhi rukun dan syarat sholat dengan bacaan yang tegas serta gerakan yang tertib dan sigap. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kiai Haji Muhammad Liyauddin Azam Zami, tradisi tarawih kilat telah berlangsung sejak 1907 atau 119 tahun silam. Subhanallah, ibadah kok cari uang kayak gitu ya. Memang lagi intinya tidak menafikan kalau uang 300.000 itu memang banyak gitu. Namun sampai antrenya dari masjid sampai keluar. Yang niatnya agak mau sholat tarawih, ini bahas sholat tarawih. Nanti kalau tidak dibagi uang, mereka akan sepi tuh. Yakinlah. Dan yang pertama live ustadznya. Terus yang kedua mbaknya kayak gitu. Aduh, nasib baik. Dan yang ketiga ini, geng, yang membuat ikinya geleng-geleng kepala. Waduh, gini. Itu cara bacanya gimana? Ya memang sholatnya 23 rakaat, tapi bacanya gimana? Sampai Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya sama aja, gak usah sholat lah kayak Allah, lah Allah, Allah kayak gini aja lah, kayak tak pernah tahlilan kayak gitu ya. Ada aja gebrakan bulan suci Ramadan ini di Konoha kayak gitu. Ya akhirnya gak sebut Indonesia lah. Kalau Indonesia mungkin semuanya, kalau ini Konoha ya mungkin sebagian kayak gitu ya gengnya. Dan ikinya akan mengreaction beberapa video lagi. Inilah sholat tarawih pertama Ramadan di Masjid Negara ataupun di Masjid Negara Malaysia, geng. Dan ini ya geng ya, sholat tarawih secepat kilat ini kena sindir oleh Ustadz Malaysia. Seperti apa kan sindirannya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Wah, nah seperti ini kalau sholat tarawih ya. Meskipun 12 rakaat itu ya, namun bacanya tuh jelas kayak gitu ya. Semayang tarawih laju seperti di negara jiran kita sedangkan dilakukan di pondok pesantren. Jika tidak sah, dekat pondok tersebut juga dikira menyimpang. Dia kata ada tahu berita tentang semayang laju tarawih. Memang betul. Kalau 2-3 tahun lepas tak banyak mana video, sekarang makin banyak. Nampak? Makin banyak. 2-3 hari lepas kita tengok ada 3 tepak diambil. Memang laju sungguh. Kalau tepak pertama kelajuan cahaya. Kalau ketiga tu kelajuan malaikat itu dia. Ini orang Indonesia sendiri yang buat, sindir sama-sama dia. Ni. Indonesia macam kita juga, ada baik, ada buruk, ada molek, ada tak molek. Masya Allah. Kita ada segi molek, ada segi tak molek.
Indonesia pun begitu, ada segi molek je, ada sisi buruk dia. Sisi molek dia ramai alim ulama di sana. Kalau kita ada lebih kurang 3,500 orang tok guru di Malaysia, lebih kurang. Di Indonesia saja lebih kurang 40,000 orang. Hak jenis boleh buka pondok. Kalau kita ada 300 pondok atau 400 pondok seluruh Malaysia, nah 100 lebih di Kedah, 100 lebih di Kelantan, iaitu 5-6 pondok di negeri lain. Indonesia saja ada 35,000 pesantren. Nah, itu kelebihan ni, betul tak? Tapi yang salah tetap salah. Hukum semayang laju ini, kalau sampai tidak ada tamakninah, tidak sah. Ada 3 kebinasaan yang didapat. Pertama, semayang ni tidak sah. Yang kedua, berdosa. Yang ketiga, tidak mendapat pahala di sisi Allah. Okey? Laju sangat. Yang pertama tidak sah. Kerana apa? Kerana seorang laki-laki dia semayang laju, dia pun pergi jumpa Nabi. Dia habis semayang, dia tengok Nabi, dia kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam dia. Tapi Nabi tengok dia semayang laju tadi, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, semayang kamu tadi tidak dikira. 3 kali dia semayang, 3 kali semayang laju. Faham? Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Insya-Allah. Kamu tidak dikira sudah solat. Jadi balasan pertama bagi orang semayang laju begini, solat mereka tidak dikira. Nombor 2, tidak sah. Dalil tidak sah, Nabi sebut dalam banyak hadis. Antaranya, Nabi kata, la tujzi'u salatul rajuli la yuqimu zahrahu fi ruku' was sujud. Tidak sah sembahyang seorang laki-laki yang tidak betul pun belakangnya ketika rokok dan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu pun slow, anu laju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dali. Dah mana Fatihah? Mana Fatihahnya? Kana Nabi SAW yaqra'u surat al-Fatihah bisab'ati waqt. Nabi ni adalah baginda membaca surah Fatihah dengan 7 kali berhenti. 7 kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak baca taranum. Bismillah, tak panjang lagu tu. Murattal Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Habis dulu. Nampak tak? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tujzi'u maknanya la tasah, tidak sah. Dan yang ketiga, mereka berdosa di hadapan Allah nanti. Pada sembahyang dah. Kerana mereka lah adalah pencuri di dalam sembahyang. Nabi kata aswaku syariqah fi salah alladhi yasriqu aswa'u syariqah alladhi yasriqu fi salati. Sejahat-jahat pencuri ialah yang mencuri di dalam sembahyang. Sahabat bertanya, kaifa yasriq fi salah ya Rasulullah? Macam mana dikatakan mencuri dalam sembahyang wahai Nabi? Nabi kata alladzi la yuqima salbahu fi ruku' wa sujud. Orang yang sembahyang laju tak sedang nak berhenti belakang dan ketika rukuk dan sujud. Tak sedang berhenti belakang. Nampak? Jadi 3 balasan. Jawapannya, orang yang sembahyang laju macam Konoha ni tidak sah, tidak dikira sembahyang dan mereka melakukan dosa di hadapan Allah. Sama ada mun pondok tak ada pondok, salah tetap salah. Universiti salah tetap salah. PhD ke MA ke salah tetap salah. Ustaz ke tok guru kalau haram tetap haram. Nampak? Gitu. Soalan seterusnya. Buat umat Islam di Indonesia, kalian tak malu ke sampai ditegur oleh Ustadz Malaysia ataupun disindir oleh Ustadz Malaysia? Solat tarawih kalian itu secepat kilat katanya, geng. Ya Allah ya Rabbi, kalau ikinya malu, geng. Dan ikinya terasa gimana kayak gitu ya. Kok ada solat seperti itu kayak gitu ya, geng ya. Terlalu cepat. Kalau ingin cepat pun tak payah macam cepat seperti itu. Ini semacam
benar kata Ustadz tadi, gengnya. Itu tidak sah. Gimana? Dolin, amin. Gimana cara bacanya? Alhamdulillah, amin, dolin. Kayak gitu. Jadi kita tuh tidak boleh mengepaskan sebuah apa ya? Ini bukan dalil atau bukan apa. Ini cuma apa namanya? Kalau di Indonesia apa namanya tuh udah apa namanya? Sejarah apa? Aduh, lupa ikinya. Pokoknya tentang apa ya namanya, udah turun-temurun lah kayak gitu istilahnya, gengnya, dari dulunya lah kayak gitu. Namun ya orang dulu jangan diikutin lagi lah dengan sekarang kayak gitu ya, gengnya. Sekarang kan kita bisa searching di Google ataupun di apa, kita banyak ustadz-ustadz juga kayak itu ya, gengnya, dan banyak juga orang-orang Indonesia yang menegurnya. Namun apalah daya, geng, tahun demi tahun mereka tetap melakukan sholat kilat ataupun melebihi cahaya lah kecepatan. Kalau giginya disedur sampai itu ya malu sih iya kayak itu ya, gengnya, sampai viral ke negeri seberang kayak itu ya, gengnya, pasal sholat laju ini kayak gitu ya, gengnya. Lajunya bukan main-main, betul-betul laju. Sholatnya memang 23 rakaat, namun bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan lupa do. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.